Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Kesempatan kali ini kembali bertemu dengan Bapak dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita akan membahas berkaitan dengan materi geopolitik dan wawasan Nusantara. Seperti kita ketahui bahwa sebelum kita membicarakan lebih jauh mengupas bagaimana geopolitik dan wawasan Nusantara, maka terlebih dahulu kita akan membicarakan bagaimana berkaitan dengan cara pandang bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan wawasan Nusantara yang ada di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa manusia dalam melaksanakan tugasnya dan kegiatan hidupnya bergerak dalam dua bidang berdasarkan cara pandang wawasan Nusantara. Yang pertama bergerak di bidang universal filosofis dan yang kedua bergerak di bidang sosial politis. Universal filosofis memberikan penjelasan bahwa hal ini bersifat transenden dan idealistik. Misalnya, dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa, aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bagi bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara. Sedangkan bidang sosial politis bersifat imanen dan realistis yang bersifat lebih nyata dan dapat dirasakan, misalnya aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai produk politik. Di Indonesia yang termasuk dalam bidang sosial politik adalah produk politik yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur proses pembangunan nasional. Selanjutnya, kita akan memasuki bagaimana mengupas berkaitan dengan pengertian konsep geopolitik. Pengertian konsep dari geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan perundang-undangan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan ini menjadi titik beratnya terletak pada perimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara yang apabila dilaksanakan dan hasilnya akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Selanjutnya, bagaimana kita melihat pengertian konsep daripada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan cita-cita nasionalnya. Hal ini memberikan kelengkapan penjelasan bahwa dengan demikian wawasan Nusantara ini berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Wawasan Nusantara pula
sebagai cara pandangan juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Oleh karenanya, itu wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia yang unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Selanjutnya, bagaimana kita membicarakan terkait dengan teori-teori geopolitik di negara. Teori-teori geopolitik negara dapat kita ketahui hal ini berdasarkan poin 1, bahwa asal istilah geopolitik yang dikembangkan oleh sarjana ilmu politik Swedia yang mempelajari fenomena geografi politik dari aspek geografi. Hal ini menjadi bukti bahwa geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Hal ini pula dipraktekkan sejak abad ke-19, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad ke-20 sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Yang kedua, menurut pandangan Ratzel dan Kejalen mengatakan bahwa wawasan geopolitik negara mengembangkan kajiannya bahwa negara adalah mirip organisme makhluk hidup. Dia memandang negara dari sudut konsep ruang. Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik bangsa. Bangsa dan negara terikat oleh hukum alam. Jika bangsa negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi pemekaran wilayah. Yang ketiga, menurut pandangan Haushofer, pandangan ini mengemukakan bahwa semakin jelasnya pandangan ini memberikan pemikiran yang subjektif bahwa geopolitik yang dibangun oleh negara-negara Nazi seperti Jerman, bahwa ekspansionalismenya juga mengandung ajaran realisme yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga di dunia berkembang di Jepang berupa ajaran Hakko Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Hal ini menjadi bagian contoh penting bagaimana bangsa Indonesia mengembangkan geopolitik negara supaya memperkuat ketahanan batas-batas wilayah negara sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga wawasan Nusantara. Selanjutnya, wawasan Nusantara, geopolitik Indonesia. Dalam hubungan internasional
bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan, nasionalisme yang membuat suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan Chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan menguntungkan. Selanjutnya, bagaimana kita membicarakan terkait dengan geostrategi? Tentu dengan demikian, kita ketahui bahwa geostrategi merupakan politik pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Sebagai contoh misalnya, pertimbangan geostrategi untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, antara lain dapat diketahui 8 aspek geostrategi. Yang pertama, kita melihat bagaimana aspek geografi. Aspek ini memberikan penjelasan. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Aspek demografi. Aspek ini memberikan penjelasan bahwa penduduk Indonesia terletak di antara penduduk Jarang Selatan, Australia, dan penduduk padat di utara RRC dan Jepang. Aspek ketiga berkaitan dengan ideologi. Aspek ini memberikan penjelasan bahwa Indonesia merupakan ideologi Pancasila, terletak di antara liberalisme di selatan Australia dan Selandia Baru dan komunisme di utara rakyat Republik Cina. Aspek politik ini memberikan penjelasan bahwa demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di diktator proletar di utara. Hal inilah yang kemudian mendorong bagaimana ideologi dan politik aspek geostrategi. Kemudian aspek yang keempat adalah ekonomi. Ekonomi ini memberikan penjelasan bahwa ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis dan selatan sosialis di utara. Yang keenam adalah sosial. Aspek ini memberikan penjelasan masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. Kemudian aspek yang ketujuh adalah budaya. Aspek ini memberikan penjelasan adalah budaya Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara. Yang kedelapan adalah aspek hankam, pertahanan keamanan. Aspek ini memberikan penjelasan bahwa geopolitik dan geostrategi pertahanan keamanan Indonesia terletak di antara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kekuatan kontinental di utara. Selanjutnya, kita akan membicarakan berkaitan dengan implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi. Implementasi wawasan Nusantara di era global, yang pertama dapat kita ketahui bahwa wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila memberikan kandungan makna bahwa Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya,
Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep wawasan Nusantara berpangkal pada dasar ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Yang kedua adalah wawasan Nusantara sebagai upaya mendorong pembangunan nasional. Hal ini memberikan penjelasan bahwa perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik di antaranya menjadi bagian bahwa kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Kedua adalah keanekaragaman suku budaya dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu bersaudara, senasib, dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama. Selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Hal ini menjadi bukti bahwa perwujudan bangsa Indonesia bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang terakhir adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dan budaya. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kekayaan di wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah sekian dan terima kasih. Bapak tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita akan melengkapi lain kali. Terima kasih. Thank you.